Nggak, kalau tiba-tiba misal Pak Dhani udah nyalon sama Wan Sui kan. Tiba-tiba ada yang pengen Bu Septi jadi wakil berlawanan sama suami. Ini gimana cerita ini? Gimana itu? Dari awal makanya kita nggak muncul ya biarlah gitu kan. Ya. Yang namanya tadi ya politik politik kan namanya pesta itu kan harusnya riang-riang. Kadang ada orang berpolitik kan baperan. Belum apa aja udah musuhan, sedangkan teguran lagi gitu kan. Gitu. Ada yang gugat cerai lagi malah. Gara-gara beda pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nongol lagi di Bengkolen Times podcast yang gaspol. Tipis-tipis apa langsung kita gas, Ustaz? Tipis-tipis dulu. Nanti kalau udah daftar baru gaspol. Tipis-tipis dulu. Seperti janji kita ya, alhamdulillah hari ini hadir Ustadz Dhani Hamdani sesuai permintaan netizen. Datangkan dong Ustadz Dhani, katanya bener nggak itu ada flyer ya kan, ada foto-foto beredar Pak Dhani Hamdani maju di Pilwakot Bengkulu. Nah padahal sebelum kabar Pak Dhani ini bakal maju, Ibu Septi ya kan, istri beliau kabarnya yang mau maju. Tiba-tiba berubah. Nah, ini akan kita tanyakan nanti ya. Tapi sebelum kita ngomongin Pilwakot, tadi ada yang nanyain, pengen kenalan dulu sama Pak Dhani Hamdani. Sebenarnya kalau kita orang lama di Bengkulu ini pasti kenal beliau ya kan. Tapi mungkin Gen Z ya. Nah, generasi milenial banyak yang kurang paham dengan Pak Dhani Hamdani kan. Mungkin kalau sekarang tahu ya Pak Dhani Hamdani ini Ustadz, punya yayasan ya, fokus banyak di pendidikan ya kan. Dan beliau ini salah satu orang yang sukses dalam meningkatkan dunia pendidikan di Kota Bengkulu. Pernah jadi kadis juga ya. Diknas. Nah, langsung Ustadz Dhani Hamdani di Bengkulu sejak aku nih ini agak ini mungkin belum lahir ya dia. Aku kecil dulu ngajinya sama Pak Dhani. Waktu beliau masih ngontrak. Saya orang 3 tuh pilihan dari Bendahari itu kan. Ada 3 orang yang dipilih memang khusus belajar sama beliau. Ya, nah jadi Ustadz Dhani Hamdani ini dulu lahir sama besarnya di mana, Ustaz? Sebelum di Bengkulu? Sebetulnya lebih lama di Bengkulu daripada tempat lahir. Ya. Jadi saya kalau lahir di Bandung ya, di Bandung, kemudian sampai kuliah ini kan ikatan dinas di Unpad, saya kuliah dari Unpad Jajaran Bandung, program perbaikan kualitas MIPA luar Jawa. Jadi biar di luar Jawa tuh kualitas pembelajaran MIPA-nya sejajar dengan di Jawa. Nah, kita kuliah dibayarin tiap bulan, ya selesai dapat SK langsung ke Bengkulu. Ya, di SMA 2 Bengkulu. Itu tahun 89. Mungkin udah lahir. Udah lahir. Itu udah SD kayaknya. Udah 6 tahun. Udah 6 tahun ya. Baru kelas 1. Ya, kelas 1 SD. Jadi ditugaskan. Nah, sebetulnya beasiswanya itu ikatan dinasnya 5 tahun. 5 tahun. Iya, 5 tahun. Cuma karena dapat gadis Turki, turunan Kinal. Kinal Turki. Turunan Kinal ya. Akhirnya diperpanjang. Akhirnya lama. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi udah lebih dari separuh hidup tuh di Bengkulu. Jadi udah istilahnya udah asam manis garamnya udah di Bengkulu gitu. Lebih 30 tahun ya. Iya, 35 berarti 35 tahun ya, 35 tahun di Bengkulu. Nah, itu perjalanannya. Jadi kita istilahnya kalau di Bandung tuh numpang lahir dengan kuliah lah yang belajar. Nah, ininya di Bengkulu
sampai sekarang tadi ya. Sempat saya ditawarin waktu itu di tahun 2005 itu ke kementerian ya, Kementerian Pemuda, tapi kata teman-teman udahlah kembangkan di Bengkulu aja, pendidikan di Bengkulu segala macam. Jadi akhirnya kita bertahan di Bengkulu gitu. Nah itu kalau ini, makanya mungkin kalau asal tuh bisa agak ketahuan dari namanya juga kan. Umumnya nama dari Bandung sering diulang-ulang. Gitu ya, nggak Ajat Sudajat, Maman Suryaman, Dani Hamdani, Cecep Gorbacet. Jadi cara sering diulang-ulang. Karena katanya rumus namanya dung tek tek dung. Nah, itu kan Dangdutan dong. Jadi sering diulang-ulang. Dan setelah itu tidak ada lagi pikiran untuk pulang ke Jogja, tapi harus mengembangkan di Bengkulu. Dan karena kita juga di Bandung dulu aktivis ya, aktivis di masjid, aktivis di keagamaan gitu ya, maka kita berupaya mengembangkan di Bengkulu, termasuk ya pendidikan juga gitu ya. Kita kan dulu merasa sedih misalnya lembaga-lembaga yang berlabel Islam itu tidak berkualitas misalnya kan, cenderung ya mungkin tidak diminati gitu kan. Nah kita berupaya bagaimana bahwa kita sebetulnya bisa berkualitas ya, asal pengelolaannya profesional, pengelolaannya baik, dan mengedepankan pola pembinaan yang tepat gitu ya. Jadi saya sering menyampaikan dalam setiap kesempatan gitu bahwa setiap makhluk itu punya simpul ikatan. Jadi kalau ngikat ayam kan di mana? Ayam ngikatnya di mana? Di kaki. Jangan di leher, mati ayam. Kambing baru di leher. Nah, kerbau di mana? Hidung. Di hidung. Kalau hidungnya diikat, anak kecil aja bisa nuntun. Tapi coba kalau kakinya, ekornya diikat, itu bisa dibanting. Gitu. Nah sekarang manusia di mana ikatnya? Di mana ya? Diikat di hatinya. Di hati ya. Kalau hatinya diikat, diapain aja Nur? Tapi selama ini kan pendidikannya ya diikat otaknya. Transfer knowledge. Dipaksa. Transfer knowledge. Sehingga susah diajarin, kalaupun pintar durhaka ataupun kalau pintar korup. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang diikat itu harus hatinya ya. Nah, maka kita menekankan dimulai itu harus bagaimana ta'liful qulub, yang diikat itu hati. Jangan otaknya, jangan fisiknya. Nah dari situlah ya sehingga anak-anak yang dididik itu cepat berubah, cepat artinya melakukan perbaikan. Nah, dari situlah orang tua mungkin merasa ini kok lain saya kan. Anak jadi lebih nurut sama gurunya, sama pendidiknya gitu kan. Nah, itu seperti itu. Alhamdulillah gitu ya, dan kita merintis pertama kali tentang bagaimana pendidikan yang Islam terpadu gitu. Nah, seperti itu. Dan juga kita mengembangkan pola pendidikan yang subsidi silang gitu ya. Subsidi silang ya. Selama ini kan mungkin dikenal mahal bisa sekolah di situ kan. Padahal di situ di tempat kita tuh yang gratis ada. Ada juga yang gratis ya. 50% ada. Ya, yang 25% ada yang jadi karena prinsipnya kalau dia kaya kenapa harus gratis? Kalau dia miskin kenapa harus bayar? Nah itu jadi prinsipnya begitu. Karena kita tadi lembaga pendidikan swasta kan hidupnya juga bukan dari pemerintah gitu ya, gaji dan segala macam. Udah seperti itu. Ini Pak Dani saya lihat mantau di TikTok ini. Iya. Pak Dani Hamdani dikirim panah love itu sama Helmi Hasan ini. Ada Kando Kakak Jodoh, Kang Dani Hamdani orang baik. Ada Kus TikTok Pak Dani dan Beni tampaknya akan maju nih. Nanti kita bahas itu ya. Kami murid Bapak dari alumni IT siap dukung Pak. Bunga Lamtana. Belum boleh lah kalau dari sekolah belum boleh lah. Nah ini dari Pak Daeng ya. Bapak Dani Hamdani apakah beliau nyalon? Nah ini yang kita tanya langsung ke ini ya. Soalnya kalau membahas beliau udah banyak yang kenal. Udah banyak yang tahu ya kan. Nah, jadi Pak Dani
tiba-tiba itu kami ada player Pak Dhani Hamdani maju dengan Wansui ya sebagai Fales. Beliau ini masih DPRD provinsi aktif ya. Beliau juga ketua PKB. DPW PKB Provinsi Bengkulu ya. Sekretaris. Oh sekretaris. Ketuanya Pak Zainal. Pak Zainal ya ketuanya ya kan. Nah terus Pak Dhani Hamdani kabarnya bakal diusung oleh PKS dan PKB ini dan cukup 7 kursi ya untuk maju. PKS ada 4, PKB ada 3. Nah ini kan player-player ini kan siapa aja bisa buat, apalagi Gen Z ini kan pakai AI kan. Pakai AI. Pak Dhani Hamdani kalau ngomong aja deh. Itu benar informasi itu. Ya sebetulnya kita ya, makanya mungkin tidak pernah kita juga, ada dari dulu kita itu nggak pernah minta untuk dicalonkan baik di DPRD ataupun dulu di wakil kota Bangkit. Kita karena tidak ingin kalau kita minta kok macam-macam seolah-olah kita mampu atau gimana. Biarlah misalnya teman-teman di partai cobalah pada nih kalau dari hasil survei cukup bagus kan. Cukup bagus ya, baik di survei internal PKS sendiri atau juga dari survei yang lain. Kita tanya juga ke survei yang lain berpeluang. Dan kita pada prinsipnya senang juga banyak orang yang mau terlibat untuk proses pembangunan gitu ya. Jadi semakin banyak orang yang ingin berkontribusi untuk pembangunan kan hasanah ilmu, hasanah program-program rencana kan mungkin yang kita tidak pernah terpikir ternyata muncul seperti itu ya. Dan kita dari awal juga tidak menganggap bahwa itu adalah suatu yang kompetitor, itu suatu musuh gitu ya. Semuanya kita anggap sebagai mitra. Nah, maka kita pun dalam berinteraksi termasuk ini ketika teman-teman minta cobalah Pak Dhani gitu kan di PKS untuk maju ya. Kemudian tiba-tiba Pak Wansui nyambung. Gimana Pak Ustadz kalau kita berpasangan? Ya saya tanya aja ke teman-teman di partai gitu kan, kira-kira kalau kita mungkin sifatnya kan meminta jabatan tuh nggak boleh istilahnya gitu kan. Karena dalam hadis kita diamanahi, Allah akan bantu nanti kalau menjadi. Mungkin saya yakin teman-teman pemimpin di sini juga senior-senior kami yang sudah terima menjadi wali kota atau gubernur mungkin merasakan itu kalau kita betul-betul ikhlas karena Allah, itu Allah bantu gitu ya. Ada saja jalan-jalan. Nah, tapi kalau kita yang misalnya ngotot ya karena nafsunya yang dikedepankan ya. Saya juga ada dalam sebuah TikTok pernah buat gitu. Jadi pemimpin itu ada dua gitu kan. Ada yang visi besar, ada yang nafsu besar. Gitu, kan. Kalau dia visi besar, maka ketika jadi dia menginginkan ada perubahan-perubahan yang besar di tempat yang dipimpinnya. Tapi kalau nafsu besar, dia mungkin ingin bagaimana pribadinya atau dan kelompoknya atau keluarganya yang menjadi besar seperti itu. Ya. Nah, kita seperti itu dan ya sampai sekarang masih diproses. Ya, kita gitu juga dalam politik itu kan tidak ada yang pasti ya sebelum ada janur di depan rumah masih tegakkan gitu kan. Masih hidup bersama. Ustadz kan di awal itu kan nama Pak Ustadz itu kan belum muncul. Yang muncul itu malah nama Ibu Septi. Itu seperti apa Pak Ustadz? Dengan di rumah juga pasti ada interaksi lah sama atau Septi kan. Ngapa pula lagi itu ya? Kira-kira kan aku dari awal kita juga sudah ngobrol-ngobrol dengan istri ya, katanya kalau ada mungkin yang meminang misalnya jadi wakil, mungkin saya enggak. Karena saya sudah pernah calon jadi wakil. Kalau mungkin ada yang minang wakil biarlah ada gitu kan. Biarlah ibu aja. Gitu kan begitu. Nah,
Jadi kalau misalnya ada menganggap wah Wadah ini pernah ini tapi kalanya kita belum pernah calon wali kota, kalau calon wakil pernah. Makanya saya bilang begitulah ke istri ya, kalau ada yang Minang saya juga biarlah, saya nggak usah gitu. Tapi kalau ternyata untuk jadi wali kota dan Minang, nah, kita siap. Bismillah gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau tiba-tiba misal Pak Dani udah nyalon sama Wan Sui kan, tiba-tiba ada yang pengen Bu Septi jadi wakil berlawanan sama suami. Ini gimana cerita ini? Gimana itu? Dari awal makanya kita nggak muncul ya, biarlah gitu kan. Ya, yang namanya tadi ya politik ya, politik kan namanya pesta. Pesta itu kan harusnya riang-riang. Kadang ada orang berpolitik kan baperan. Belum apa aja udah musuhan, udah kan teguran lagi, gitu kan. Gitu. Ada yang gugat cerai lagi malah. Gara-gara beda pilihan. Jadi sebetulnya kita riang-riang saja dalam berpolitik gitu kan. Diusik dari rumah, cerai. Karena ada juga dalam hadis ya, dalam hadis itu cintailah seseorang sekedarnya. Kenapa? Karena nanti bisa jadi benci, menjadi benci. Begitu juga membenci orang itu juga sekedarnya. Siapa tahu jadi cinta. Jadi gitu. cinta. Malah jadi jodoh. Dan itu juga sering di dalam politik ada kamus itu tadi, tidak ada kawan yang abadi. Gitu ya. Yang tadinya musuhan jadi lengket gitu ya, yang lengket jadi musuhan. Maka tadi kita pun dalam berpolitik ya riang-riang saja. Juga jangan ada politik saling menjatuhkan. Saya buat tausiah tadi bahwa kita dalam hal apa saya butuh bersama-sama gitu. Tidak mungkin membangun negeri ini sendirian. Dan suksesnya siapapun itu dengan kebersamaan. Kita harus menjadi masyarakat tahu super team gitu ya. Super team ya. Bukan Superman gitu ya. Superman. Dan ternyata kita masih super team gitu ya. Super team. Iya, kenapa? Karena celana dalamnya masih di dalam gitu. Superman di luar. Iya. Kalau Superman di luar. Jadi kalau dia di luar jadi Superman ya. Harus bisa kita jadi masih di dalam semua. Jadi kita sudah siap untuk bersama-sama gitu. Saya terus terang pemirsa, biasanya kita udah sering ya pejabat tinggi datang sini, saya bisa ngobrol gaya warung kopi. Tadi Bang, nanti Ustadz Dhani Hamdani datang sini, saya udah ciut duluan itu. Aduh, saya bisa nggak bercanda sama Pak Dhani Hamdani ini? Ternyata Ustadz Dhani Hamdani lebih lucu dari kita. Memang Pak Dhani Hamdani ini humoris orangnya. Humoris. Jadi dia waktu kami sering liputan itu, kalau misalnya ada berita yang nyerang-nyerang orang, Pak Dhani Hamdani itu marahnya bukan misalnya enggak, tapi lebih ke kayak ngancam perasaan gitu loh. Jadi akhirnya inisiatif adalah nanti waktu Pak Ustadz Dhani Hamdani, Pak Ustadz marah kan? Karena jago nasi. Hatinya tadi. Ustadz, nah untuk Pilwakot sendiri, tadi Ustadz bilang bahwa Ustadz diminta nih, tidak pernah pengen mengajukan diri untuk nyalon, tapi disampaikan bahwa ya siapa wajar dong kalau Pak Dhani Hamdani dimasukkan dalam survei, beliau termasuk top survei gitu kan. Nah, tapi agak sedikit nih, karena netizen juga banyak kan, bahwa politik itu asumsinya selalu soal ketika mau maju harus punya tidak hanya popularitas, tidak hanya partai, tapi punya modal. Jadi selain kualitas harus punya isi tas. Isi tas. Nah, benar. Berarti nyimak beliau di sini ya. Isi tas. Nah, ini kan bagi masyarakat itu kan sekarang itu kayak memilih pemimpin itu ya mungkin dibalik kekecewaan ya kan, karena dipimpin mungkin selama dipimpin pemimpinnya itu nggak ada hasil, jalannya tetap jelek atau kurang sesuai ekspektasi. Ya lebih baik udahlah daripada ini kan 5 tahunan sekali nggak dapat apa-apa dari pemimpinnya itu. Mumpung dia nyalon, dulu, padahal dia mengorbankan dengan lembar-lembaran rupiah untuk 5 tahun yang dia jadi dapat kecewa lagi gitu kan. Nah, jadi banyak yang pakai sirup ya. Pakai sirup. Siraman rupiah. Ada istilahnya. Istilah baru nih. Tambah minyak goreng. Nanti bukan serangan fajar lagi mungkin. Kami nunggu sirup katanya.
Kode. Itu gimana pandangan Ustadz seperti itu? Ya sebetulnya tadi kita tuh butuh yang namanya pencerdasan politik ya. Pencerdasan politik, makanya kenapa misalnya orang politik sekarang tadi politik jual beli ya, politik sandra, politik ya saling juga transaksional gitu kan begitu. Karena tadi kurangnya pencerdasan politik ya. Kita lihat bahwa di Indonesia misalnya yang masyarakat terdidik itu kan dikit ya, yang terdidik yang banyak itu mayoritas alumninya tamat SMP paling SMA gitu kan. Dari segi tingkat pendidikan seperti itu sangat rentan gitu dijadikan tadi santapan untuk melakukan politik yang politik uang, politik dan sebagainya. Nah tugas kita memang ya ketika kita misalnya berupaya terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik ya, itu melakukan politik santun, politik bersih, itu seperti itu ya. Walaupun mungkin toh akhirnya kadang ada yang mungkin orang melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang tadi ya money politik dan sebagainya. Nah, tapi kita berusaha terus gitu bagaimana supaya masyarakat itu tercerdaskan ya, bahwa masa harga diri kita dengan cuma 100, 200 ya, mungkin kalau sirup tadi sirup dan doa katanya dorongan amplop sirup amplop jadi banyak juga itu nah kita tugasnya seperti itu ya. Jadi memang ketika politiknya politik money politik transaksional, maka mahal ya, menjadi mahal, dan ketika menjadi mahal cost politiknya pasti korup jadinya ya dari mana ngumpulkan kalau dari gaji sebagian kan gak akan cukup, akhirnya korup. Nah itu yang harus mulai dikikis gitu ya pelan-pelan. Tapi ibaratnya membangun sebuah peradaban itu kan ibarat lari maraton ya, nggak bisa sprint ya. Kalau sprint mudah lelah. Makanya banyak orang, misalnya orang yang punya idealisme tinggi itu mudah kecewa setengah jalan karena dia tadi memandang bahwa membangun peradaban itu harus lari sprint. Padahal itu butuh lari maraton, butuh energi yang cukup, butuh segalanya lah gitu ya. Mungkin kalaupun kita belum sampai mendapatkan hal yang terbaik, bisa jadi anak kita atau cucu kita yang merasakan, tapi kita sudah merintisnya misalnya kebaikan itu. Itu seperti itu. Ini kita gaspol dikit nih untuk Ustadz Dhani Hamdani. Ada nggak semenjak Ustadz Dhani Hamdani masuk politik Ustadz Dhani Hamdani Bapak harus punya uang sekian buat nyalon, harus punya ini. Ya saya yakin kalau yang begitu ada ya, di mana menawarkan mungkin segala macamnya ya. Harus punya sekian, harus sekian itu. Hampir semualah kayaknya, karena kadang tadi intinya juga mereka mau menang misalnya kan. Tidak mungkin menjerumuskan untuk kalah. Untuk menang kan harus punya sesuatu gitu. Nah, sepanjang itu tadi realistis dan memang betul-betul untuk kos pemenangan, tidak jadi masalah sebetulnya kan gitu. Tapi kalau hanya untuk misalnya tadi kan upaya transaksional tadi itu kita sirup sama doa seperti itu. Nggak berani juga ngadepin takut kan. sama kayak kita ya. Orang yang mau ngasih sirup tuh nggak berani ke rumah kita. Wartawan itu wartawan itu. Nah, Ustadz Dhani, dengan majunya Ustadz Dhani dengan Pak Suimi Fales, insyaallah ya kan? Apa yang dalam gambaran Ustadz Dhani Hamdani, mungkin karena lah belum daftar, belum mungkin visi misi juga belum ini ya. Kita sebetulnya sudah ada rencana tuh banyak gitu ya. Rencana tuh banyak dari dulu ya. Sebagian sudah diwujudkan oleh Pak Helmi dengan Bang Dedi gitu ya, diwujudkan, walaupun maksudnya bukan kita langsung menyampaikan beli, tapi yang sudah dibayangkan itu sudah ada sebagian ya. Sudah mulai. Misalnya ada rumah sakit di kota yang sudah diwujudkan gitu kan beberapa. Namun ada beberapa hal yang mungkin harus juga ditambah, diperbaiki atau yang kurang-kurangnya dilengkapi seperti itu. Nah,
untuk mungkin kan visi misi belum ada nih, nanti kalau udah daftar biasanya disuruh ada visi misi. Ya. Tapi dalam bayangan Ustadz Dhani Hamdani dengan Wansui nantinya ini, apa yang mau Ustadz kasih atau untuk Kota Bengkulu ini mau dibikin apa gitu? Ya. Ya, sebetulnya mungkin berbicara yang cukup luas ya. Tapi saya dulu mendambakan ada one person one identity ya. Artinya seorang penduduk itu satu identitas yang terkonek kemana-mana. Misalnya kan dia butuh punya kartu identitas itu. Kalau dia misalnya berobat gitu ya, nggak perlu lagi buat surat keterangan misalnya tidak mampu. Jadi dengan gitu. KTP Nanti dengan itu tuh nyahut dia itu bahwa Denny di sini semua lengkap gitu. Dia posisinya misalnya gajinya berapa, masuk KB atau anaknya berapa, ukuran rumahnya seperti apa, dia lengkap. Jadi nanti kemana-mana dia terkoneksi. Kalau sekolah dia juga nggak mungkin bayar kalau dia misalnya dia statusnya di situ, nggak perlu ditanya lagi, buat lagi, dan nggak bisa ngaku tadi misalnya kan. Kan banyak sekarang tuh ngaku miskin dan segala macamnya. Nah dengan identitas yang terpadu semuanya itu seperti itu, dia mau berobat, ya rumah sakit sudah tahu dia tuh nggak bayar, seperti itu ya. Tidak perlu nanya-nanya lagi persyaratan macam-macam. Ya, nah, kemudahan itu kalau itu dirasakan mudah dan terkoneksi, meminimalisir juga money politik untuk mengurus sesuatu, segala macam ini kan juga tadi mungkin sekarang misalnya banyak juga kasus-kasus misalnya ada zona sekolah tuh yang bermasalah terus, itu zona zonasi ya bermasalah terus. Nah mungkin dengan sudah dari awal itu data itu terkoneksi dengan baik, ya itu tidak sulit dimanipulasi lagi. Ya sulit dimanipulasi lagi. Nah cuma tadi itu butuh kekuatan luar biasa untuk mewujudkannya. Gitu kan. Biasanya perbaikan data juga harus betul-betul lengkap gitu ya. Nah, dan kelemahan kita misalnya kan data itu sering berubah-ubah. Ya. Data untuk bantuan ini berubah lagi, data untuk ini berubah lagi. Gitu. Tidak ada data yang betul-betul valid gitu yang menggambarkan bagaimana seorang itu tadi kondisi rumahnya, kondisi kondisi keluarganya, pendapatannya berapa dan seperti itu. Nah, saya pernah dulu waktu itu sempat ke Jimbrana dulu ya, hati-hati melihat pola seperti itu cukup bagus gitu ya, artinya diwujudkan di tempat kita untuk tadi minimalisir hal-hal yang ya segala macamnya lah di situ. Nah, terus juga terkait dengan bagaimana fokus pembangunan gitu ya. Fokus pembangunan itu misalnya begini, contohnya kan Bengkulu ini, Kota Bengkulu juga bukan masyarakat pariwisata, tapi masyarakat yang berada di daerah wisata. Nah ketika kita ingin fokus bisa mengembangkan wisata, maka semuanya harus difokuskan untuk menjadikan masyarakat yang sadar wisata. Sehingga misalnya masyarakat pariwisata pun misalnya harga tidak berubah ketika pakai kendaraan, misalnya beli kelapa misalnya kan, kalau pakai mobil dengan pakai motor sama saja harga. Tapi kalau yang ini kan ketika yang belinya pakai mobil berubah harganya. Nah itu kan dalam pelayanan itu perlu guidance, perlu perhatian penuh dalam itu ya. Nah, atau juga dulu kita inginnya ada supaya menjadi rujukan ke tempat kita itu apa. Menjadi rujukan kita apa. Kemudian juga memberdayakan misalnya kita sister city ya, dengan Inggris ya, kota, karena kita ada hubungan emosional, misalnya ada peninggalan di sini. Nah, kalau itu diberdayakan mungkin bahwa kita ada kerjasama segala macamnya, ya minimal juga mengundang dari sana ke sini. Itu banyak mungkin hal-hal yang perlu fokus diurusin dengan dia. Ya mungkin ini belum sempat dilakukan. Nah, istinya kita ingin menambah di mana yang bolong-bolong gitu, menambah di mana yang kurang-kurang seperti itu ya. Karena kita jangan sampai kan ada juga kebiasaan begitu ganti pemimpin diganti semuanya. Nah, itu 180 derajat. Nggak pernah selesai pembangunan. Itu yang juga harus menjadi concern kita. Gitu. Juga masalah mungkin nanti ada hal-hal yang lain mungkin yang lebih dirasakan oleh
oleh masyarakat seperti itu. Nah, sejauh ini kita apa yang beliau akan lakukan untuk Bengkulu ke depan sudah, tapi nah ini mengerucut ke lebih ke seperti apa dukungan partai politik. Ini kan kalau PKS sama PKB udah fix nih, setuju nih, walaupun B1 KWK belum di tangan. Apakah dan ada mungkin masih juga bisa berpeluang berubah gitu kan? Bisa berubah, ya kan? Tadi tidak hitam putih politik itu kan? Iya. Nah, apakah ada cawe-cawe atau disenggol sama partai lain? Ya, komunikasi lah. Ya, kita juga ada beberapa komunikasi dengan partai lain, ada teman-teman dari yang menghubungi atau yang tapi kita tadi semuanya kita tadi siap bahwa membangun itu tidak mungkin dengan sendirian juga gitu ya. Jadi harus gitu. Cuma kan di setiap partai juga punya aturan, punya komunikasi tersendiri gitu yang dibangun. Tapi kita sudah berupaya membangun komunikasi itu. Ya, semakin banyak yang mendukung ya berarti semakin berpeluang untuk bisa berkomunikasi dengan yang lebih luas lagi gitu kan. Kita tidak ingin juga misalnya hanya berdua, hanya cukup berlayar saja. Itu juga kita menginginkannya banyak juga gitu. Soalnya kan untuk Pilwakot kan partai-partai ini masih banyak yang sisa. Ya. Malah belum ada sebetulnya yang B1 KWK belum ada ini. Belum, mungkin baru Dedi Roni kalau nggak salah. Dedi Roni, Dedi Black juga dari Nasdem itu. Oh iya, Nasdem itu juga. Tapi belum sampai B1 KWK belum, baru surat rekomendasi aja. Rekomendasi aja ya. Kayaknya belum ada ya. Jadi kan di awal dulu kan juga kita waktu pertama podcast ketua Demokrat, nah, kan itu ada yang menginformasikan bahwa kalau Pak Dhani Hamdani maju, istrinya nggak jadi, kemungkinan Pak Dhani Hamdani dengan Damtono. Tapi tiba-tiba muncullah player-player bahwa Pak Dhani jadi maju, tapi pasangannya bukan Damtono tapi Ansui. Jadi masih dinamis semua. Masih dinamis semua, tadi masih bangun komunikasi gitu kan. Ya. Tapi untuk kemarin kan masih banyak tuh pertanyaan, beneran nggak Pak Dhani Hamdani maju atau apa baru wacana atau ini? Kayaknya mereka ini butuh ketegasan. Ya. Kalau kita podcast sudah berkali-kali kan kita sampaikan bahwa kita udah komunikasi sama Wansui langsung kan. Ini rahasia ya, tadi malam kami udah deal nih katanya mau maju nih tapi nanti kami kirim fotonya, silakan sampaikan. Cuma nah baru setelah kami umumkan sekitar baru seminggu kemudian ya baru keluar player Pak Dhani bener maju kayaknya ragu-ragu orang ini Pak Dhani beneran nggak Pak Dhani. Nah itu gimana itu Pak Ustadz? Ya karena tadi mungkin mekanisme di partai juga gitu kan. Bisa saja dari sini diusulkan lolos, ternyata di pusat dengan kajian-kajian yang lebih komprehensif, misalnya dia tidak layak maju, misalnya kan begitu bisa jadi. Karena biasanya dengan lebih tinggi posisi jangkauannya lebih luas ya. Ibarat misalnya kita kalau naik pesawat kan, semakin tinggi tahu oh di situ ada, di situ tahu, gitu kan, gitu istilahnya begitu. Kelihatan gitu ya. Oh ternyata ini kalau ini dipaksakan ternyata nggak mungkin misalnya kan, dengan kajiannya yang lengkap dan pasti mereka itu punya kajian-kajian itu. Kita tadi ingin, kalaupun kita tuh nyalon ingin kan menang pasti ya, dan menang pun berdasarkan data, berdasarkan kajian, berdasarkan gitu ya. Kalau kira-kira ternyata ini nggak mungkin lah, misalnya dari Super aja nggak ngangkat, misalnya kan, untuk apa berpayah-payah juga ya, ya. Seperti ada dari salah satu konsultan juga menyampaikan begitu. Kalau Super sekarang yang tinggal 4 bulan lagi misalnya masih di bawah 5%, nggak usah lah katanya. Tapi kalau sudah di atas 10%, 15%, maka berpeluang dalam 4 bulan ini. Kecuali kalau masih setahun lagi misalnya kan, karena mungkin tadi ada juga yang calon misalnya kan sudah berkali-kali tapi nggak ngangkat-ngangkat misalnya kan, itu bisa juga. Tapi misalnya ya itu kebijakan masing-masing atau tapi kalau dari konsultan seperti itu, kalau udah di bawah 5%, ya. Janganlah kata dipaksa-paksakan, repot bagaimanapun gitu kan. Kecuali anak presiden. Bercanda. Tidak perlu itu pakai seperti itu. Enggak bercanda.
Mas Gibran tuh orang baik. Nanti kalau untuk kesiapan insya udah siap ya, kalau memang dikasih amanah. Ya, kalau memang insya Allah kita siap itu tadi ya. Dan saya dalam setiap doanya, ya, kalau itu terbaik menurutmu ya Allah untuk diri, keluarga, agama, mudahkan. Tapi kalau ternyata bakal rusak diri, keluarga, agama, jauhkan, persulit. Nah, jadi kalau saya misalnya dalam perjalanan menemukan kesulitan di mana, berarti ini belum baik gitu kan. Tapi ketika dilancarkan mudah segala macamnya, berarti ini kayaknya diridhoi ya. Itulah kita aja gitu. Langsung keluar bisa. Biar kita juga plong gitu. Karena kita kan hanya bisa yang nampak gitu. Tapi di belakang rahim kita nggak tahu gitu. Tapi kalau kita dengan selalu bersangka baik kepada Allah yang Maha Tahu, ke depannya kita akan plong aja. Iya. Terakhir Ustaz, mau ada pertanyaan? Ada? Cukup. Terakhir sambil berbarengan dengan kesimpulan, Ustaz, apa nih pesan-pesan untuk masyarakat Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu khususnya? Iya. Terutama tadi ya untuk masyarakat Kota Bengkulu, ya mari kita bangun Kota Bengkulu sehingga menjadi pembicaraan di luar Bengkulu gitu ya. Jangan sampai lagi terdengar bahwa nggak tahu Kota Bengkulu itu di mana gitu kan. Nah, itu yang juga harus kita konsep bersama-sama untuk membangun Bengkulu ya. Bersama kita bisa atau mewujudkan Bengkulu yang pade ya, betul-betul pade dalam segala hal ya. Struktur pade, kesehatan pade, pendidikan pade dan segala macam. Nah, itu butuh kebersamaan. Dan bagi para kontestan gitu yang mau terlibat, itu tadi kedepankanlah selalu bahwa bersangka baik dengan semua kandidat, bahwa saya yakin semuanya ingin bersama-sama membangunnya. Tidak ada satupun yang ingin merusak Kota Bengkulu. Nah, kalau itu semuanya akan aman, tertib ya, tentram gitu ya, sehingga kebersamaan akan terus berlanjut gitu, walaupun kita di beda pilihan, beda. Kenapa keyakinannya semuanya siapapun pasti ingin membuat kota itu baik. Nah, cuma mungkin ada yang cara cepat, terus kan untuk dalam pembangunan itu ya, ada yang harus mungkin tadi kalau bahasa Inggrisnya sesenai, kan? Apa itu? Pelan-pelan. Sesemai. Bahasa Selatan. Tapi insya Allah tadi ya, kalau kita kebersamaan itu enak ya. Saya itu selalu belajar dari filosofi sholat berjamaah. Artinya kalau ngatur masyarakat itu nggak sulit. Kenapa misalnya kita mau nunduk, disuruh nunduk galau, disuruh sujud galau, disuruh berdiri galau. Padahal bisa jadi pemimpinnya, imamnya tuh nggak tamat SD bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Kenapa kita mau nurut? Padahal kita misalnya S3 ya, SD, SMP, SMA. Ada yang profesor malah. Ya, sarjana gitu ya. Tapi kita ada rahasianya kenapa orang mau nurut dengan imam. Karena imamnya ngomong Allahu Akbar. Apa itu arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Jadi kalau semua pemimpin membesarkan Allah saja, ada kebersamaan. Tapi kalau yang dibesarkan kelompoknya, partainya, golongannya, organisasinya, makanya nggak segolongan nggak mau nurut. Itulah yang sering ribut di masa karena merasa paling hebat, jadi apa itu ya, ego itunya ya. Kalau semuanya memandang membesarkan Allah, itu akan ada kebersamaan. Itu belajar dalam sholat berjamaah. Makanya belum pernah ada di dalam sholat berjamaah imam yang ditarik mundur. Imam sholat mundur. Iya. Kenapa? Karena rakyat makmum yakin kalau imam itu salahnya ringan. Paling lupa ayat atau lupa rakaat. Kalau batalnya berat pasti mengundurkan diri itu imam. Kan gitu. Nah, kalau di masyarakat sering ada pemimpin ditarik mundur, udah batal berat nggak bisa disubhanallahkan, gitu ya. Misalnya sudah bau kemana-mana, masih juga dipaksa, masih tidak bisa disubhanallah kan, boleh tarik. Nah, jadi rakyatnya, pemimpinnya ikhlas, rakyatnya ikhlas, itu akan ada kebersamaan. Itu cukup dengan suara Allahu Akbar. Iya, Allahu Akbar. Kemudian ikut ya. Rakyatnya subhanallah. Kalau kita lupa diingatkan kepada Allah lagi. Nah, yang sering ribut di masyarakat kan, kalaupun dia ngingetin, seolah dia, saya itu yang ngingetin dia. Bukan ke Allahnya lagi. Gitu. Seharusnya kalau masing-masing dibesarkan Allah, insya Allah ada kebersamaan. Iya.
Oke, saya dapat pencerahan baru itu tadi. Memimpinlah seperti sholat itu tadi ya. Dengan itu tadi nari apa? Ngikat dengan hatinya. Masya Allah. Jadi tidak perlu teriak-teriak. Iya. Ini pokoknya lihat kita ngikut. Ngikut. Makasih banyak Ustaz. Ya, masih sama. Istiqomah, sehat selalu ya kan Ustaz juga. Semoga kalau garis tangannya ada di perjuangan Makanya yang paling berat itu kan melawan yang bernasib. Iya. Kalau nasibnya ini itu tidak bisa lagi lawan itu. Kalau bernasib itu. Jangan bangga dengan banyak uang, Iya. ya kan? Jangan bangga dengan misalnya ketenaran atau apa. Tapi kalau nggak punya garis nasib, ya kan? Lewat juga itu nanti. Karena macam-macam tangan tadi kan. Macam-macam tangan tadi. Ada suratan tangan, ada tanda tangan, ada buah tangan, ada campur tangan. Banyak tangan. Banyak tangan jadinya ya. Itu tadi ya. Ikutin terus Bengkolen Times Podcast yang gaspol. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.